Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk Bapak Ibu semua di rumah. Semoga hari ini tubuh terasa ringan, hati tenang, dan semangat tetap menyala, meskipun usia terus bertambah. Senang sekali saya bisa menemani Bapak Ibu hari ini, apalagi kalau sambil duduk santai dan menyimak informasi kesehatan yang bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, tahukah bahwa penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor 1 pada lansia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia? Banyak yang berpikir, kalau sudah usia 60 atau 70 tahun ke atas, ya wajar kalau jantung mulai melemah. Tapi, apakah benar itu wajar? Atau justru ada cara untuk mencegahnya? Sebelum kita mulai lebih jauh, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu hari ini sudah minum apa? Teh manis? Air putih? Atau mungkin wedang jahe? Karena ternyata, beberapa minuman sehari-hari yang sederhana bisa menjadi obat alami untuk menjaga jantung tetap sehat dan kuat, asal tahu cara dan waktu konsumsinya. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas 6 jenis minuman alami, yang tidak mahal, mudah ditemukan di sekitar kita, dan yang paling penting, telah dibuktikan lewat penelitian mampu membantu menjaga kesehatan jantung lansia. Jadi pastikan Bapak Ibu nonton sampai selesai ya, karena siapa tahu, minuman yang biasa kita anggap sepele, justru bisa jadi sahabat terbaik jantung kita di masa tua. Bapak Ibu, sebelum kita bahas minuman herbal atau minuman tradisional lainnya, kita mulai dulu dari yang paling dasar. Air putih hangat. Ya, sederhana sekali, tapi justru disinilah letak kekuatannya. Air putih adalah fondasi dari kesehatan tubuh, termasuk kesehatan jantung. Banyak dari kita, tanpa sadar, justru kurang minum air putih, apalagi setelah usia memasuki 60 atau 70 tahun ke atas. Kenapa? Karena rasa haus sudah mulai menurun, tubuh tidak lagi mengirim sinyal, haus, sekuat dulu, dan kadang kita lupa, padahal tubuh tetap membutuhkan cairan setiap hari. Nah, kenapa air putih, khususnya air hangat, begitu penting untuk jantung? Yang pertama, air membantu menurunkan viskositas atau kekentalan darah. Bayangkan begini, kalau darah kita terlalu kental, maka jantung harus bekerja lebih keras untuk memompanya ke seluruh tubuh. Itu ibarat pompa air yang harus mengalirkan cairan kental, tentu bebannya lebih berat. Tapi jika darah cukup cair, artinya tubuh kita cukup terhidrasi, maka kerja jantung pun jadi lebih ringan. Studi penelitian dari American Heart Association juga menunjukkan bahwa dehidrasi kronis dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, mempersempit pembuluh darah, dan dalam jangka panjang bisa memperbesar risiko penyakit jantung. Jadi, hanya karena kita merasa tidak haus, bukan berarti tubuh kita tidak butuh air. Yang kedua, minum air hangat di pagi hari membantu melancarkan peredaran darah dan membersihkan sistem pencernaan. Ketika pencernaan lancar, tubuh bisa menyerap nutrisi lebih baik, termasuk nutrisi yang dibutuhkan oleh jantung seperti kalium dan magnesium. Air hangat juga membantu merilekskan pembuluh darah, yang secara tidak langsung membantu menstabilkan tekanan darah. Ini sangat penting untuk Bapak Ibu yang punya riwayat hipertensi atau sering merasa jantung berdebar. Lalu, kapan waktu terbaik minum air hangat? Salah satu kebiasaan yang saya sangat sarankan adalah minum 1-2 gelas air putih hangat setelah bangun tidur, sebelum sarapan. Kenapa pagi? Karena selama tidur 6-8 jam, tubuh tidak mendapatkan cairan sama sekali. Tubuh kita mengalami dehidrasi ringan. Dengan minum air hangat, kita bantu tubuh bangun secara lembut, sekaligus menstimulasi sistem sirkulasi dan organ-organ dalam. Kalau bisa, hindari langsung minum teh manis atau kopi sebagai minuman pertama. Mulailah dengan air putih hangat dulu, baru setelah itu boleh lanjutkan dengan yang lain. Air hangat ini tidak harus panas mendidih ya, Bapak Ibu. Cukup hangat suam-suam kuku, tidak membuat lidah terbakar, tapi terasa nyaman saat masuk ke tubuh. Kalau Bapak Ibu belum terbiasa, coba perlahan-lahan. Jadikan sebagai rutinitas pagi. Bisa sambil duduk di teras, menghirup udara segar, dan memulai hari dengan lebih tenang. Ingat, air putih mungkin terlihat biasa, tapi manfaatnya luar biasa. Kalau kita tidak menjaga hal yang sederhana, bagaimana bisa menjaga yang lebih kompleks? Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah terpikir bahwa daun salam, yang biasanya hanya kita pakai untuk menyedapkan masakan, ternyata bisa dijadikan minuman yang menyehatkan jantung? Ya,
Air rebusan daun salam, yang sederhana, mudah dibuat, dan murah ini ternyata menyimpan manfaat besar. Terutama untuk bapak ibu yang memiliki masalah kolesterol tinggi atau gula darah yang mulai naik. Sebelum kita bahas cara membuatnya, mari kita lihat dulu, kenapa daun salam bisa seampuh itu? Daun salam mengandung zat aktif bernama eugenol. Eugenol ini memiliki efek antiinflamasi dan antikolesterol. Artinya, dia bisa membantu menurunkan peradangan di dalam pembuluh darah dan mengurangi kadar kolesterol jahat, LDL, yang menumpuk di dinding arteri. Selain eugenol, daun salam juga mengandung berbagai antioksidan alami, seperti flavonoid dan tanin. Zat-zat ini membantu menetralkan radikal bebas, yang seringkali jadi penyebab kerusakan sel, termasuk pada jaringan pembuluh darah dan jantung. Beberapa studi herbal tradisional di Indonesia bahkan telah menunjukkan bahwa konsumsi air rebusan daun salam secara teratur dapat membantu menurunkan kadar gula darah, khususnya pada penderita diabetes ringan. Ini penting, karena gula darah tinggi dan kolesterol tinggi adalah dua musuh utama kesehatan jantung lansia. Jadi kalau ada bahan alami seperti ini, mudah ditemukan, dan terbukti membantu, sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan, bukan? Sekarang, bagaimana cara membuat air rebusan daun salam yang benar? Sederhana saja, Bapak Ibu. Siapkan 5 lembar daun salam segar, kalau tidak ada, boleh yang kering tapi masih berwarna hijau. 3 gelas air bersih. Cara membuat: cuci bersih daun salam. Masukkan ke dalam panci berisi 3 gelas air. Rebus hingga tersisa kira-kira 1 gelas saja, sekitar 15 menit. Saring dan diamkan sampai hangat. Minum 1 kali sehari, cukup 1 gelas saja, jangan berlebihan. Rasanya cenderung hambar, sedikit getir, tapi tidak pahit. Kalau tidak tahan rasanya, bisa tambahkan perasan jeruk nipis sedikit saja, jangan gula ya, Bapak Ibu. Minuman ini paling baik dikonsumsi di pagi atau sore hari, tidak saat perut benar-benar kosong, agar tidak terlalu menyentak pencernaan. Tapi ada catatan penting. Air rebusan daun salam ini tidak cocok untuk semua orang. Bagi Bapak Ibu yang punya riwayat MAG, lambung sensitif, atau gangguan pencernaan, sebaiknya hati-hati. Daun salam bisa menstimulasi asam lambung pada sebagian orang. Kalau setelah minum terasa mual, perih, atau begah, hentikan dan konsultasikan ke dokter. Dan ingat juga, meskipun ini alami, jangan dikonsumsi berlebihan. Semua yang terlalu banyak, tetap bisa berdampak buruk. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin mulai menurunkan kolesterol dan menjaga gula darah tetap stabil, tanpa obat, tanpa bahan kimia berat, boleh coba air rebusan daun salam ini. Sederhana, alami, dan sudah digunakan secara turun-temurun oleh orang tua kita dulu. Terkadang, yang alami itu justru lebih ampuh, asal digunakan dengan benar. Bapak dan Ibu, minuman tradisional yang satu ini pasti tidak asing. Wedang jahe. Minuman hangat yang sering kita nikmati saat cuaca dingin atau saat tubuh terasa kurang enak. Tapi, tahukah Anda bahwa wedang jahe, jika dikonsumsi tanpa tambahan gula, sebenarnya menyimpan manfaat besar untuk kesehatan jantung, terutama bagi usia 60 tahun ke atas? Jahe, tanaman akar yang menyehatkan jantung. Jahe mengandung zat aktif bernama gingerol dan shogaol. Zat ini bersifat antiinflamasi, membantu mengurangi pembengkakan dan peradangan di dalam tubuh, termasuk di pembuluh darah. Selain itu, jahe juga berperan sebagai vasodilator alami, yaitu membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar, dan beban kerja jantung menjadi lebih ringan. Bayangkan seperti jalan tol yang awalnya sempit, penuh kemacetan, lalu diperlebar. Aliran kendaraan jadi lancar. Begitu juga dengan aliran darah saat pembuluh melebar karena jahe, jantung tidak perlu memompa sekuat tenaga, dan ini bisa mengurangi risiko tekanan darah tinggi. Bukti penelitian yang menguatkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Nutrition Journal tahun 2017 menunjukkan bahwa konsumsi rutin jahe dapat menurunkan risiko penyakit jantung iskemik, yaitu kondisi ketika aliran darah ke otot jantung terhambat karena penyempitan pembuluh darah. Studi ini melibatkan lebih dari 4.000 partisipan dewasa dan memperlihatkan bahwa jahe yang dikonsumsi secara konsisten dalam jumlah sedang, 2-4 gram per hari, memberikan efek perlindungan terhadap jantung, terutama bila tidak disertai gula berlebih. Efek ini diduga karena jahe juga membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat,
dan meningkatkan sensitivitas insulin, yang pada lansia seringkali menurun dan bisa memicu masalah metabolik. Tips praktis, wedang jahe sehari-hari. Bapak Ibu tidak perlu membeli jahe instan atau produk kemasan yang sering mengandung gula tinggi. Cukup gunakan 1-2 iris jahe segar, lalu seduh dengan air panas. Tunggu sekitar 5-10 menit hingga aroma jahe meresap, dan minum dalam keadaan hangat. Minuman ini bisa dikonsumsi setelah bangun tidur, untuk membantu melancarkan sirkulasi darah. Di sore hari menjelang malam, terutama jika cuaca dingin. Saat tubuh terasa pegal, atau ketika merasa lelah mental. Jika ingin menambah rasa, boleh ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau daun pandan, asal tanpa gula. Peringatan, jangan berlebihan, perhatikan kondisi lambung. Meskipun alami, jahe tetap memiliki efek samping bila dikonsumsi berlebihan. Terutama bagi yang memiliki riwayat MAC atau GERD, asam lambung naik. Jahe yang terlalu pekat atau dikonsumsi dalam jumlah banyak bisa memicu rasa panas di lambung. Untuk itu, perhatikan hal-hal berikut. Jangan konsumsi lebih dari 2-4 gram jahe segar per hari. Hindari jika sedang mengalami lambung perih, muntah asam, atau sedang kambuh GERD. Jangan dicampur dengan susu atau kopi. Jika Bapak Ibu memiliki penyakit kronis seperti gangguan ginjal atau menggunakan obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikan wedang jahe sebagai kebiasaan harian. Wedang jahe dan kebahagiaan lansia. Tak hanya menghangatkan tubuh, minuman ini juga memberi efek relaksasi. Ketika tubuh hangat dan aliran darah lancar, rasa cemas bisa berkurang. Banyak lansia yang mengaku tidur lebih nyenyak setelah minum wedang jahe hangat di malam hari. Dan yang paling penting, jahe adalah bagian dari kekayaan alam Indonesia. Mudah ditanam, mudah didapat di pasar tradisional, dan harganya sangat terjangkau. Jadi, tidak perlu minuman mahal atau suplemen luar negeri, cukup jahe dari dapur sendiri. Pernahkah Anda membayangkan sebuah minuman yang terlihat sederhana, tapi punya manfaat luar biasa untuk jantung? Itulah Infused Water jeruk nipis. Tidak hanya menyegarkan, minuman ini juga memiliki khasiat kuat untuk kesehatan jantung terutama bagi lansia. Kombinasi kandungan vitamin dan antioksidannya bekerja secara alami membantu tubuh melawan faktor-faktor penyebab penyakit kardiovaskular. Mengapa jeruk nipis begitu penting? Jeruk nipis mengandung vitamin C yang sangat tinggi, serta flavonoid dan antioksidan lain seperti eriocitrin dan hesperidin. Senyawa-senyawa ini bukan sekadar pelengkap rasa, tetapi berperan aktif dalam melawan radikal bebas, yang merupakan salah satu pemicu kerusakan pembuluh darah. Radikal bebas berasal dari polusi udara, makanan tinggi lemak jenuh, stres oksidatif, bahkan dari proses metabolisme tubuh sendiri. Jika tidak ditangani, akumulasi radikal bebas ini bisa menyebabkan pengerasan pembuluh darah, aterosklerosis, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung koroner. Disinilah jeruk nipis berperan sebagai pelindung alami. Menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Sebuah studi dari International Journal of Cardiology, 2014, menyebutkan bahwa konsumsi flavonoid dari buah jeruk secara rutin dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan. Ini terjadi karena flavonoid bekerja dengan cara melemaskan dinding pembuluh darah dan memperbaiki aliran darah, efek yang dikenal sebagai vasorelaksasi. Tak hanya itu, jeruk nipis juga membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dalam darah. Senyawa pektin yang terkandung dalam kulit dan sari buah jeruk ini mampu mengikat lemak dalam saluran pencernaan, sehingga mengurangi penyerapan kolesterol ke dalam darah. Jadi, bila dikonsumsi secara teratur dalam bentuk infused water, jeruk nipis bisa menjadi bagian dari strategi alami untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dan mengontrol kolesterol, dua faktor utama yang menentukan kesehatan jantung. Cara membuat infused water jeruk nipis yang benar. Membuatnya sangat mudah dan tidak butuh banyak bahan. Berikut langkah-langkahnya. Ambil 1 buah jeruk nipis segar, cuci bersih. Iris tipis-tipis, jangan terlalu tebal agar sari dan minyak esensialnya cepat larut. Masukkan ke dalam botol berisi 1 liter air dingin atau air matang suhu ruang. Diamkan selama minimal 6 jam atau semalaman di kulkas. Esok harinya, minuman ini siap dinikmati dalam kondisi dingin dan segar. Bila ingin menambah sensasi rasa dan manfaat, Anda bisa menambahkan beberapa lembar daun mint segar atau iris mentimun.
Kombinasi ini tidak hanya memperkaya rasa, tetapi juga menambah efek antiinflamasi dan hidrasi. Waktu terbaik untuk minum. Infused water jeruk nipis sebaiknya diminum di pagi hari setelah bangun tidur, atau sebagai pendamping saat beraktivitas siang hari. Efek menyegarkan dan vitamin C-nya dapat meningkatkan semangat dan daya tahan tubuh secara alami. Namun, hindari mengonsumsinya dalam keadaan perut kosong jika Anda sensitif terhadap asam. Peringatan penting, tidak cocok untuk penderita MAG berat. Meski kaya manfaat, tidak semua orang cocok mengonsumsi jeruk nipis setiap hari. Bagi Anda yang memiliki masalah MAG kronis, GERD, atau asam lambung tinggi, sebaiknya berhati-hati. Kandungan asam sitrat yang tinggi dalam jeruk nipis bisa memicu iritasi lambung atau rasa perih yang tidak nyaman. Alternatifnya, Anda bisa mengganti dengan infused water mentimun atau daun mint yang lebih ramah bagi lambung. Kesimpulan singkat. Infused water jeruk nipis adalah pilihan cerdas untuk menjaga kesehatan jantung secara alami. Vitamin C dan flavonoidnya bekerja sebagai pelindung pembuluh darah, membantu menurunkan tekanan darah, dan mengontrol kolesterol. Rasanya pun segar, cocok dinikmati setiap hari, terutama bagi Anda yang ingin memperbaiki pola hidup setelah usia 50 tahun. Namun seperti semua hal, kuncinya adalah keseimbangan dan memperhatikan kondisi tubuh masing-masing. Sahabat sehat, kita masuk ke minuman alami kelima yang tak kalah hebatnya, yaitu air rebusan kunyit. Bumbu dapur berwarna kuning ini sudah dikenal sejak lama sebagai salah satu rempah paling bermanfaat, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai pengobatan tradisional seperti Ayurveda dan Tiongkok kuno. Tapi apa sih sebenarnya yang membuat kunyit ini begitu spesial, terutama bagi kesehatan jantung lansia? Kurkumin, pelindung pembuluh darah dari dalam. Kunyit mengandung senyawa aktif utama yang disebut kurkumin. Inilah yang memberikan warna kuning cerah pada kunyit, sekaligus menjadi rahasia kekuatan antiinflamasi dan antioksidannya. Bagi orang usia lanjut, pembuluh darah seringkali mengalami peradangan akibat stres oksidatif, pola makan tidak sehat, atau penyakit lain seperti diabetes dan hipertensi. Nah, kurkumin bekerja sebagai antiinflamasi alami yang meredakan pembengkakan pada dinding pembuluh darah, sehingga mengurangi risiko penumpukan plak kolesterol. Jika plak ini terus bertambah, pembuluh bisa menyempit dan menyebabkan serangan jantung atau stroke. Tapi dengan rutin mengonsumsi air rebusan kunyit, dinding pembuluh darah bisa lebih bersih, lentur, dan aliran darah pun jadi lebih lancar. Bukti penelitian. Sebuah studi dalam jurnal Phytotherapy Research menemukan bahwa suplementasi kurkumin selama 8 minggu pada lansia bisa menurunkan penanda inflamasi dan kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa kunyit bisa melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas, terutama pada orang yang sudah memiliki tekanan darah tinggi atau kondisi kronis lainnya. Jadi, tidak heran kalau air kunyit sangat direkomendasikan sebagai bagian dari gaya hidup sehat di usia 60 tahun ke atas. Cara membuat air rebusan kunyit. Tenang, prosesnya sederhana kok. Tidak perlu alat mahal atau keahlian khusus. Cukup ikuti langkah berikut ini. Ambil 1 ruas kunyit segar, kira-kira sebesar ibu jari. Cuci bersih, lalu parut halus atau iris tipis-tipis. Rebus dalam 2 gelas air selama 5-10 menit. Saring airnya, diamkan hingga hangat. Minum 1 gelas per hari, pagi atau malam sebelum tidur. Minuman ini bisa Anda konsumsi rutin setiap hari. Jika ingin lebih praktis, Anda juga bisa menyeduh kunyit parut dengan air panas langsung, tanpa merebus. Namun rebusan lebih baik jika Anda ingin efek yang lebih kuat. Tips: tambahkan lada hitam. Ada satu rahasia kecil yang sangat penting tapi sering dilewatkan. Tambahkan sedikit lada hitam, sekitar sejumput saja, ke dalam air kunyit. Kenapa? Karena lada hitam mengandung piperin, senyawa yang secara ilmiah terbukti meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Tanpa piperin, tubuh kita hanya menyerap sedikit kurkumin. Jadi, kombinasi kunyit dan lada hitam adalah pasangan ideal untuk efek maksimal. Peringatan konsumsi. Meski alami, air kunyit tidak cocok untuk semua orang. Bila Anda punya gangguan empedu, MAG parah atau refluks asam lambung, atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dahulu dengan dokter sebelum rutin minum air kunyit.
Kandungan aktifnya cukup kuat dan bisa mempengaruhi kerja obat-obatan tertentu. Ilustrasi sehari-hari. Bayangkan seorang nenek atau kakek di pagi hari, duduk santai di teras rumah, menikmati segelas air kunyit hangat sambil membaca koran atau mendengarkan radio. Terlihat sederhana, tapi di balik itu, mereka sedang merawat kesehatan pembuluh darah dan jantung mereka dengan cara yang alami dan terjangkau. Kalau Anda belum pernah coba, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai. Cukup dari dapur sendiri, kita bisa menjaga jantung agar tetap sehat dan kuat hingga usia lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita bahas salah satu minuman yang mungkin sudah sering Anda dengar, tapi jarang disadari betapa dahsyat manfaatnya untuk jantung. Namanya, teh hijau tanpa gula. Ya, minuman sederhana yang sering disajikan hangat atau dingin ini ternyata menyimpan rahasia panjang umur, khususnya bagi kesehatan pembuluh darah dan fungsi jantung. Kenapa teh hijau? Teh hijau mengandung katekin, sejenis antioksidan yang sangat kuat. Zat ini bekerja dengan cara mengurangi stres oksidatif, yaitu salah satu penyebab utama pengerasan pembuluh darah, penumpukan plak kolesterol, hingga gangguan fungsi jantung. Katekin juga memiliki sifat antiinflamasi, artinya membantu menenangkan peradangan yang bisa terjadi di dalam pembuluh darah. Ketika peradangan ini dibiarkan, ia bisa berubah menjadi luka, dan lama-lama menjadi tempat lekatnya kolesterol, itulah cikal bakal penyakit jantung koroner. Dan yang lebih menarik lagi, katekin dalam teh hijau juga membantu meningkatkan fungsi endotel, yaitu lapisan tipis di dalam pembuluh darah yang bertugas mengatur tekanan darah dan aliran darah. Semakin sehat endotel ini, semakin ringan kerja jantung. Studi penelitian. Ada satu studi besar dari Jepang yang meneliti lebih dari 40.000 orang dewasa. Hasilnya, mereka yang minum teh hijau secara rutin, sekitar 2 hingga 3 cangkir sehari, punya risiko lebih rendah terkena gagal jantung dan serangan jantung fatal. Peneliti menyimpulkan bahwa kandungan antioksidan tinggi dalam teh hijau berkontribusi besar dalam menjaga elastisitas pembuluh darah dan menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat. Tak hanya itu, studi lain dari Korea menunjukkan bahwa teh hijau juga membantu menurunkan tekanan darah, terutama pada lansia yang punya riwayat hipertensi ringan hingga sedang. Jadi, tidak heran jika teh hijau disebut sebagai salah satu minuman pencegah penuaan sistem kardiovaskular. Cara konsumsi yang tepat. Namun, perlu diperhatikan, cara menyeduh teh hijau juga menentukan manfaatnya. Jangan pakai air mendidih. Suhu terlalu tinggi bisa merusak senyawa katekin dan membuat teh menjadi pahit. Tips terbaik, seduh dengan air bersuhu sekitar 70-80 derajat Celcius, diamkan selama 2-3 menit, lalu minum selagi hangat. Jangan tambahkan gula, karena justru bisa membalikan manfaat sehatnya. Kalau ingin rasa yang lebih segar, boleh tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau daun mint alami. Minumlah 1 hingga 2 cangkir per hari, terutama di pagi atau siang hari. Hindari minum malam hari, karena teh hijau juga mengandung kafein ringan yang bisa mengganggu tidur. Peringatan dan batasan. Meski terdengar sehat, bukan berarti bisa dikonsumsi berlebihan. Teh hijau tidak cocok dikonsumsi sampai lebih dari 5 cangkir sehari, terutama oleh lansia yang punya masalah lambung sensitif atau insomnia. Beberapa orang juga melaporkan bahwa konsumsi teh hijau dalam jumlah besar bisa menyebabkan perut terasa mual, apalagi bila diminum saat perut kosong. Jadi, konsumsi teh hijau secara bijak dan teratur, jangan terlalu banyak sekaligus. Kisah singkat, Pak Mahmud dan teh hijau. Saya jadi ingat seorang bapak lansia dari Magelang, namanya Pak Mahmud. Beliau sudah pensiun sejak usia 60, dan setiap pagi punya rutinitas tetap, jalan pagi, lalu duduk di beranda sambil menikmati teh hijau hangat tanpa gula. Waktu saya tanya kenapa suka teh hijau, beliau bilang, bukan cuma enak, tapi badan rasanya ringan dan tidur jadi nyenyak. Beliau juga menghindari minum teh hijau di malam hari, supaya tidak bolak-balik ke kamar mandi. Kini di usia 72 tahun, tekanan darah Pak Mahmud stabil, dan jantungnya masih sehat tanpa obat. Intinya, teh hijau bukan sekadar minuman, tapi alat bantu alami untuk menjaga jantung tetap kuat. Terutama jika Bapak Ibu sedang menghindari minuman manis, teh hijau adalah pilihan yang sangat baik. Tentu saja, semua kembali ke pola hidup secara keseluruhan, mulai dari gerak badan, makan seimbang, hingga manajemen stres. Tapi kalau ingin mulai dari hal kecil, teh hijau bisa jadi langkah awal yang sederhana tapi efektif.
Setelah kita mengenal satu persatu minuman alami yang bisa membantu menurunkan kolesterol secara perlahan dan alami, pertanyaan berikutnya adalah, kapan sebenarnya waktu terbaik untuk mengonsumsinya? Ternyata, waktu konsumsi juga bisa memengaruhi efektivitas dari minuman tersebut. Bukan hanya soal jam, tapi juga kondisi tubuh saat itu, sudah makan atau belum, sedang beraktivitas atau akan beristirahat, serta bagaimana sensitivitas lambung kita terhadap bahan tertentu. Mari kita bahas satu persatu. 1. Pagi hari, saat perut masih kosong. Cocok untuk air hangat, jahe, atau rebusan kunyit. Pagi hari, terutama setelah bangun tidur, adalah waktu yang sangat baik untuk memulai detoksifikasi tubuh. Di waktu ini, tubuh dalam kondisi bersih karena belum menerima makanan atau minuman apapun selama 6-8 jam. Inilah saat yang ideal untuk minuman yang mendukung metabolisme dan antiinflamasi. Air hangat biasa sangat baik untuk mengaktifkan saluran pencernaan. Ditambah dengan perasan jeruk nipis, bila tidak memiliki masalah lambung, bisa membantu memperlancar buang air besar. Rebusan kunyit, dengan tambahan lada hitam secukupnya, bisa menjadi minuman pagi yang memperkuat daya tahan tubuh, apalagi bagi lansia. Air jahe hangat cocok untuk yang sering merasa pegal atau kaku di pagi hari. Jahe membantu melancarkan peredaran darah dan memberi rasa hangat alami di tubuh. Peringatan: bagi penderita MAG atau lambung sensitif, kunyit atau jeruk nipis sebaiknya diminum setelah sarapan ringan. 2. Menjelang siang, saat energi mulai menurun. Cocok untuk infused water jeruk nipis atau teh hijau. Menjelang tengah hari atau setelah aktivitas pagi yang cukup padat, tubuh membutuhkan hidrasi sekaligus antioksidan untuk menangkal radikal bebas dari stres, polusi, dan aktivitas berat. Disinilah peran infused water jeruk nipis dan teh hijau tanpa gula menjadi sangat penting. Infused water sebaiknya diminum dalam keadaan dingin dan bertahap sepanjang hari, mulai dari pagi hingga sore. Ini menjaga kesegaran dan juga memberi efek relaksasi secara perlahan. Teh hijau, bila dikonsumsi antara pukul 10 hingga 14 siang, akan memberikan efek menyegarkan tanpa mengganggu tidur malam. Antioksidan berupa katekin dalam teh hijau, membantu menangkal kerusakan pembuluh darah dan kolesterol jahat. Tips: seduh teh hijau dengan air bersuhu sekitar 70-80 derajat Celcius, bukan air mendidih, agar zat aktifnya tidak rusak. Peringatan: hindari teh hijau saat perut benar-benar kosong, karena bisa meningkatkan produksi asam lambung. 3. Sore hingga malam, saat tubuh mulai tenang. Cocok untuk rebusan daun salam atau kunyit hangat. Waktu sore hingga menjelang malam adalah masa transisi dari aktivitas menuju istirahat. Di fase ini, tubuh membutuhkan ketenangan, pelambatan metabolisme, dan relaksasi. Namun, tetap harus memperhatikan pilihan bahan yang digunakan. Rebusan daun salam cocok diminum setelah makan malam ringan. Efeknya membantu menjaga kadar gula dan kolesterol tetap stabil saat tidur. Kunyit hangat juga bisa menjadi pilihan untuk menenangkan inflamasi tubuh setelah seharian beraktivitas. Catatan penting, beberapa orang mengalami peningkatan asam lambung atau kembung jika minum minuman herbal terlalu dekat dengan waktu tidur. Terutama kunyit, jeruk nipis, dan jahe. Jadi, bagi yang memiliki lambung sensitif, sebaiknya hentikan konsumsi 2-3 jam sebelum tidur. 4. Jangan campur terlalu banyak dalam satu hari. Hal ini penting sekali untuk diperhatikan, terutama bagi lansia. Walaupun semua minuman ini alami dan sehat, tubuh kita tetap butuh waktu untuk beradaptasi dan menyerap manfaatnya satu persatu. Terlalu banyak mencampur minuman herbal atau infused water dalam satu hari bisa menyebabkan perut kembung, gangguan lambung, interaksi antar bahan aktif, misalnya jahe, teh hijau, stimulasi berlebihan. Atau malah tubuh tidak fokus menyerap zat gizi tertentu. Idealnya, cukup konsumsi 1-2 jenis minuman per hari secara konsisten. Lakukan rotasi harian. Misalnya, Senin, air kunyit pagi, infused water siang. Selasa, air jahe pagi, daun salam sore. Rabu, air hangat jeruk nipis pagi, teh hijau siang. Dengan rotasi semacam ini, tubuh tidak akan kaget, dan Anda juga bisa merasakan manfaat maksimal dari setiap jenis bahan alami yang dipilih. Kesimpulan: waktu minum sangat menentukan hasil dari usaha kita. Jika ingin kolesterol lebih terkendali secara alami,
Tidak cukup hanya memilih bahan yang tepat, tapi juga waktu yang tepat dan tidak berlebihan. Sesuaikan dengan kebutuhan tubuh, ritme harian, serta kondisi kesehatan masing-masing. Minuman herbal dan alami memang bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan jantung, pembuluh darah, dan tekanan darah lansia. Tapi kita juga perlu ingat satu hal penting, minuman saja tidak cukup. Bila tidak diimbangi dengan pola makan yang sehat dan kebiasaan bergerak, hasilnya tidak akan optimal. Di bagian ini, kita akan bahas lebih dalam tentang dua pilar tambahan yang sangat menentukan, pola makan rendah garam dan olahraga ringan yang rutin. Satu minuman hanya salah satu bagian. Banyak orang berharap cukup dengan minum air rebusan atau teh herbal untuk mengendalikan tekanan darah. Padahal, peran minuman ini hanya sekitar 20–30% dari hasil keseluruhan. Sisanya ditentukan oleh pola hidup kita setiap hari. Jadi, jika hanya minum teh hijau tanpa memperbaiki pola makan, atau minum kunyit tapi tetap sering makan gorengan, manfaatnya bisa tertutupi oleh kebiasaan buruk tersebut. 2. Kenapa harus kurangi garam? Garam atau natrium berlebihan adalah musuh utama bagi pembuluh darah lansia. Saat kadar natrium tinggi, tubuh akan menahan cairan. Ini menyebabkan volume darah meningkat, dan akhirnya tekanan darah pun naik. Apalagi setelah usia 60 tahun, kemampuan ginjal untuk mengatur cairan dan garam mulai menurun. Dampaknya jika konsumsi garam berlebih. Pembuluh darah menjadi lebih tegang dan keras. Jantung bekerja lebih berat. Risiko stroke dan gagal jantung meningkat. Bengkak di kaki atau wajah akibat retensi cairan. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, merekomendasikan maksimal 5 gram garam per hari, atau sekitar 1 sendok teh. Namun dalam kenyataannya, banyak lansia yang tanpa sadar mengonsumsi 2–3 kali lipat dari angka itu, terutama dari makanan kemasan, lauk asin, kerupuk, atau bumbu instan. 3 cara mudah menurunkan asupan garam. Masak sendiri di rumah agar bisa kontrol bumbu. Gunakan rempah alami seperti bawang putih, daun salam, jahe, dan kunyit untuk mengganti rasa asin. Hindari menambahkan kecap asin, saus botolan, atau kaldu instan ke dalam makanan. Kurangi kebiasaan makan ikan asin, sambal botolan, dan mie instan. Gunakan garam rendah natrium sebagai alternatif, dalam batas wajar. 4. Pentingnya olahraga ringan untuk kesehatan pembuluh darah. Tidak semua lansia sanggup olahraga berat, tapi bukan berarti kita tidak bisa aktif. Berjalan kaki 20–30 menit setiap hari sudah sangat membantu melancarkan aliran darah. Otot yang bergerak akan membantu memompa darah balik ke jantung dan mencegah kekakuan pada pembuluh. Manfaat olahraga ringan bagi lansia. Menurunkan tekanan darah dan gula darah. Meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Membantu mengurangi stres dan cemas, yang juga bisa picu tekanan darah tinggi. Menjaga berat badan tetap sehat. Jenis aktivitas yang cocok untuk usia lanjut. Jalan pagi keliling halaman atau kompleks. Peregangan ringan setiap pagi. Senam lansia 2–3 kali seminggu. Berkebun atau menyapu halaman, terlihat sepele, tapi efektif. 5 kombinasi yang saling menguatkan. Bayangkan begini, Anda rutin minum air rebusan jahe setiap pagi, lalu jalan kaki keliling taman sambil menikmati sinar matahari pagi. Siangnya, Anda makan sayur rebus tanpa garam berlebihan, lalu minum teh hijau hangat. Malamnya, sebelum tidur, Anda melakukan peregangan ringan dan tidak lagi ngemil gorengan. Itu adalah kombinasi gaya hidup yang saling mendukung dan memperkuat efek satu sama lain. Minuman yang Anda konsumsi akan bekerja lebih efektif, karena tubuh Anda tidak dibebani oleh garam berlebihan atau pembuluh darah yang kaku. 6 studi penelitian, pola hidup terpadu efektif turunkan tekanan darah. Sebuah studi dari American Heart Association menyebutkan bahwa kombinasi diet rendah garam, konsumsi makanan alami, dan aktivitas fisik ringan dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 11 mmHg. Ini setara dengan efek dari obat tekanan darah dosis rendah. Studi lain yang dilakukan di Jepang pada kelompok lansia menunjukkan bahwa mereka yang aktif berjalan kaki setiap hari dan mengurangi makanan asin memiliki risiko stroke 40% lebih rendah dibanding mereka yang tidak mengubah gaya hidupnya. 7 tips praktis agar konsisten. Gunakan pengingat di HP untuk minum herbal dan jalan pagi. Cari teman atau tetangga untuk berolahraga bersama. Simpan rempah-rempah sehat di dapur agar mudah digunakan.
Jangan menunggu sakit, mulai pelan-pelan dan lakukan terus. Penutup bagian ini. Kesimpulannya, minuman sehat memang bermanfaat, tapi hasilnya jauh lebih baik bila disertai pola makan rendah garam dan gerakan ringan harian. Jangan tunggu gejala muncul, rawat pembuluh darah sejak sekarang. Ingat, yang paling berharga bukan hanya usia panjang, tapi juga kualitas hidup yang baik di usia lanjut. Sahabat sehat, menjaga jantung bukan soal minum ramuan atau obat semata. Ini soal kebiasaan sehari-hari. Pilihan minuman yang kita bahas tadi, air putih hangat, jahe, daun salam, kunyit, infused water, dan teh hijau tanpa gula, bukan hanya segar dan alami, tapi juga punya potensi besar menjaga irama jantung tetap stabil. Mulai besok pagi, yuk coba 1 dari 6 minuman ini. Tidak perlu langsung semua. Pilih yang paling mudah atau paling disukai dulu. Misalnya, seduh jahe segar di pagi hari. Atau cukup tambahkan irisan lemon ke dalam air minum. Perlahan tapi pasti, tubuh kita akan merespons dengan lebih bertenaga dan jantung pun terasa lebih ringan kerjanya. Ingat, tidak ada jalan pintas untuk sehat. Tapi ada langkah kecil yang bisa dimulai hari ini. Dan seringkali, hal-hal kecil itulah yang memberi dampak besar nanti. Sekarang, saya ingin dengar cerita dari Bapak Ibu semua. Biasanya Bapak Ibu minum apa setiap hari? Apakah salah satu dari 6 minuman tadi sudah rutin dikonsumsi? Atau justru punya resep andalan sendiri untuk jantung sehat? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga absen dengan menyebutkan nama daerah asal. Kita semua bisa saling belajar dari pengalaman satu sama lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini memberi manfaat nyata untuk hidup Bapak Ibu ke depannya. Kalau dirasa berguna, silakan klik subscribe, tekan like, dan bagikan ke keluarga atau teman yang juga sedang ingin menjaga kesehatan jantungnya. Salam sehat dan semangat selalu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.